Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Rahman. Pada pertemuan yang ke-10 ini yaitu tentang tunnel ya, overview tunnel, kemudian penjelasan tentang POE, PPTP, EYP dan L2TP. Ini akan berjalan 2 pertemuan, yaitu pertemuan 10 dan pertemuan 11. Baik, kita akan mulai, yaitu tentang tunnel. Ya. Ilustrasinya adalah seperti ini. Tunnel, ya. Di sini ada dua buah router, ya. Kemudian yang dihubungkan melalui internet, yang dimana pada internet itu dibuat tunnel atau terowongan, ya. Kemudian tunnel tersebut diberikan IP private, ya. Kemudian untuk mengkoneksikan antara poin 1 dan poin 2 atau router 1 dan router 2. Saya ulangi, tunnel adalah sebuah metode penyelubungan atau encapsulation paket data di jaringan. Tunnel adalah sebuah metode penyelubungan atau encapsulation paket data di jaringan. Paket data mengalami sedikit pengubahan atau modifikasi, yaitu penambahan header dari tunnel. Ketika data sudah melewati tunnel, ya, dan sampai di tujuan di ujung tunnel, maka header dari paket data akan dikembalikan seperti semula, atau header tunnel ini dilepas. Ya. VPN adalah sebuah cara aman untuk mengakses lokal area network dengan menggunakan internet atau jaringan publik. Sehingga ketika dua buah router ini saling berhubungan yang tidak terhubung, tapi kedua router ini terhubung ke internet, maka untuk membuat suatu jaringan yang aman agar router 1 dengan router 2 ini dapat saling terhubung adalah dengan membuat VPN, ya. Dapat juga membuat tunnel seperti itu. VPN sebuah cara aman untuk mengakses lokal area network dengan menggunakan internet atau jaringan publik. Tunnel atau terowongan merupakan kunci utama pada VPN. Koneksi pribadi dalam VPN dapat terjadi di mana saja selama terdapat tunnel. Kemudian ada yang namanya EYP. EYP merupakan protokol proprietari untuk membangun bridge dan tunnel antar router mikrotik, di mana interface EYP akan dianggap sebagai Ethernet. Ya. Jadi, untuk membuat tunnel diperlukan dua buah interface fisik. Ya. Nah, setelah berhubungan, kemudian jadilah interface virtual. Nah, interface virtual ini atau tunnel ini diberikan IP. Tunnel ID di EYP harus sama di antara kedua interface EYP. Jadi antara router 1 dengan router 2 terdapat tunnel ID itu diisi sama, ya. MAC address di antara interface EYP harus dibedakan. Ya, ingat. Yang harus sama adalah tunnel ID, yang harus dibedakan adalah MAC address dan IP address. Nah, ini lab EYP-nya seperti ini. Di sini ada office A dan office B, yang masing-masing office ini terdapat router RB951, ya, atau 750, ini sama aja, yang terkoneksi masing-masing dua laptop, ya. Masing-masing dua laptop yang terhubung ke internet. Nah, di internet inilah keduanya bertemu dengan membuat apa? Tunnel EYP. Bagaimana cara membuat tunnel EYP? Silakan klik new interface pada mikrotiknya, buka dengan menggunakan Winbox. Di situ ada interface, pilih interface list, kemudian pilih tunnel, ya. Tunnel EYP. Tunnel EYP isi IP-nya, data nama, ya.
namanya diisi, ya, tipenya pasti EOIP tunnel di sini. Kemudian MAC address-nya itu harus berbeda, ya. Nah, di sini ada local address, ya. Local address ini adalah diisi untuk yang terdapat pada lokal office A tersebut, ya. Jika ingin membuat sebaliknya, maka berarti lokal address-nya adalah yang pada office B, ya. Kemudian remote address adalah lawan daripada lawannya office A, yaitu office B, ya. Diberikan IP di sini, lalu isi tunnel ID-nya samakan dengan tunnel ID yang di A atau di B. Kemudian masukkan dalam interface bridge, interface EOIP dan Ether 1, ya. Jadi nanti jadi sama, ya. Buat bridge dulu, kemudian masukkan EOIP dan Ether 1 ini ke dalam bridge, ya, seperti itu. Selanjutnya ada PPP, point to point protocol, adalah protokol layer 2 yang digunakan untuk komunikasi secara serial. Untuk menjalankan koneksi PPP, Mikrotik router OS harus memiliki port interface serial, line telepon, port berupa RJ11, PSTN, atau modem seluler atau PCI atau PCMCI. Untuk terbentuk koneksi P3 atau PPP ini dilakukan melalui dial up nomor telepon tertentu ke ISP. Kemudian PPP baru mendapatkan IP address untuk koneksi internet. Mikrotik dapat digunakan sebagai PPP server dan atau PPP client. Jadi bisa menggunakan Mikrotik untuk membuat server PPP atau koneksi klien PPP, ya. Settingnya bagaimana? Sebagai berikut. Kita buka interface lagi, pilih di sini PPP client. Jika sudah ada server, berarti di sini adalah kliennya. Lalu di sini titik namanya, portnya berapa, ya. PPTP tunneling. PPTP melakukan tunneling. PPTP melakukan tunneling IP paket ke dalam PPP data link layer menggunakan protokol TCP dan GRE, Generic Routing Encapsulation. PPTP menggunakan enkripsi MPPE, Microsoft Point to Point Encryption, 40 sampai 128 bit. PPTP menggunakan port TCP 1723, ya. PPTP banyak digunakan karena hampir semua OS dapat menjalankan PPTP client. Sebelum menjalankan PPTP server, hal yang perlu diperhatikan adalah setting PPP secret dan PPP profile, ya seperti ini. PPP profile digunakan untuk setting IP local address dan remote address. Remote address dapat menggunakan IP pool, ya, buat di DHCP, ya. DHCP misalnya pool 1 apa, ya, bisa disamakan. Lalu di sini dipilih, ya. Selanjutnya PPP secret. Semua koneksi yang menggunakan protokol PPP selalu melibatkan autentikasi username dan password, ya. Secara lokal, username dan password ini disimpan dan diatur dalam PPP secret. Username dan password dapat disimpan dalam radius server terpisah. PPP secret database lokal PPP ini menyimpan username dan password yang akan diberikan ke pelanggan atau user. PPP secret dipakai untuk koneksi klien apa saja, yaitu asing, L2TP, OpenVPN, PPoE, PPTP, dan SSTP. Nah, inilah lab tunneling. PPTP antara router Mikrotik, router home dengan router office. Misalnya saya dari rumah ingin membuat koneksi PPTP, ya bisa saja, ya, dengan membuat tunnel PPTP dari rumah ke office, ya, sehingga jaringannya menjadi sejajar, ya. Ini kan sama 12.12.12.6/24, ini titik 5, ini titik 3, 2 dan 4, ya. Jadi satu network.
Bagaimana cara mengaktifkan PPTP server? Aktifkan PPTP server pada menu PPTP interface, kemudian pilih PPTP server. Kemudian ini di checklist, di enable-nya ya. Autentikasinya menggunakan MS Chap 1 dan MS Chap 2. Pada PPTP script ini dibuat untuk autentikasi ya. Profile ini mengambil dari PPP profile. Lokal dan remote address-nya diisi, ini IP untuk koneksi PPTP-nya. Nah, jika diperhatikan 12.12.1 untuk lokal dan remote-nya 12.12.2. Ya, seperti ini. Ini kan servernya ada di sini 12.12.1, 12.12.2 seperti itu. Dan di sisi yang lain itu diisi kebalikannya ya. Lewat mana root? Nah, lewat 10.10.20.0/24. Ini 12.12 ya, seperti itu. Root di sini kita menambahkan konfigurasi untuk router 10.10.20.0/24 dan 12.12.12.2. Ya, akan ditambahkan secara otomatis apabila terbentuk koneksi dari PPTP client. Mengkritik PPTP client, ada new interface PPTP pada tab dial out, isikan dengan IP public dari router office-nya, user dan password, kemudian apply ya, ini diisi. Kemudian bagaimana lab tunneling-nya? Ini dari Mikrotik ke laptop atau ke PC ya. Koneksi PPTP client dengan Windows. Nah, dari Windows dibuat ya. Jadi di Office ini sudah banyak PPTP kliennya, maksudnya PPP secret. Kemudian dari laptop yang saat ini kita tidak boleh datang ke kantor, harus dari rumah bekerjanya, maka bisa solusi dengan menggunakan VPN ini merupakan salah satu yang tepat ya. Dari rumah koneksi ke internet, mengaktifkan VPN yang telah dibuat pada kantor menggunakan PPP secret. Nah, maka dia sudah terkoneksi ke lokalnya kantornya. Seperti itu. Bagaimana cara membuat PPTP client? Nah, seperti ini. Setup, kita buka setup new connection di network connection ya. Klik pastikan terlebih dahulu adalah connect internetnya ya. Sini saya sudah connect ya menggunakan WiFi. Lalu klik ini setup a new connection or network. Kemudian pilih connect to workplace ya. Sini. Lalu do you want to use connection that you already have? No, create a new connection. Oh tidak, buat yang baru saja. Kemudian pilih connected using VPN dan isikan IP PPTP servernya ya. Pilih use my internet connection atau VPN. Di sini diisi ya, internet addressnya berapa, kemudian kasih nama apa, seperti itu. Lalu masukkan username dan passwordnya ya. Kemudian akan terverifikasi, jika benar akan masuk. Set security type samakan dengan setting pada PPTP servernya. Sini tipe VPN yang dikonfig pada router adalah PPTP. Data encryption-nya optional encryption, connect even if no encryption ya. Kemudian autentikasinya klik allow this protocol, artinya bisa menggunakan encryption password atau PIP. Kemudian CHAP, Chilling Handshake Authentication Protocol, dan MS CHAP versi 2, Microsoft CHAP versi 2 ya, yang dipakai ini di checklist tiga-tiganya. Oke, di sini kita melihat PPTP traffic ya. Bagaimana kita menganalisa bahwa PPTP itu berjalan pada trafficnya ya. Bagaimana kita melihat di sini ada protokol, ada port ya, ada
IP address, ada source destination ya. Ketika di sini dijalankan WLAN, maka di sini terdapat protokol 47. Apabila kita browsing di internet, tidak traffic aktual tidak terdeteksi ya. Namun koneksi yang terdeteksi adalah koneksi tunnel PPTP dengan protokol 47 ya, atau GRE seperti itu. Jadi traffic kita browsing setelah koneksi internet itu nggak kedetek ya. Kedeteknya adalah protokol GRE-nya 47, dan itu ada banyak berjalan seperti itu. L2TP server, layer 2 tunneling protokol. Layer 2 tunneling protokol adalah jenis tunneling and encapsulation lain untuk protokol PPP. L2TP mensupport non-TCP/IP protokol from Relay, ATM, dan SONET. L2TP ini dikembangkan atas kerjasama antara Cisco dan Microsoft untuk menggabungkan fitur dari PPTP dengan protokol proprietary Cisco, yaitu protokol layer 2 forwarding ya. Jadi L2TP ini kerjasama antara Microsoft dan Cisco ya. L2TP tidak melakukan enkripsi paket. Untuk enkripsi biasanya L2TP dikombinasikan dengan IPsec. L2TP ini menggunakan port 1701, protokolnya adalah UDP ya. Bagaimana cara membuat L2TP server ya? Oke. Aktifkan dulu L2TP servernya, buka pada PPP ya. Ini di checklist, diaktifkan, enable, kemudian ini autentikasinya, checklist semuanya 4-4-nya ya. Lalu setelah buat secretnya, lalu diaktifkan ya. Aktifkan. Namanya siapa, passwordnya apa ya. Servisnya silahkan dipilih apa, local address dan remote address, lalu oke ya. Nah ini MikroTik L2TP client ya. Server addressnya sudah dibuat, kemudian username dan password. Statusnya adalah connected ya. Sini dua connected, running, enable ya. Berarti jalan. Nah, pada properties L2TP yang ada pada Windows itu, jika PPP-nya menggunakan L2TP, maka di sini sesuaikan menggunakan L2TP min IPsec ya, seperti itu. Lalu di checklist CAP dan CAP versi 2. Lalu selanjutnya use certificate for authentication ya. Ini tidak diisi, tapi diisi yang bawahnya di checklist seperti itu. Bagaimana melihat atau menganalisa traffic L2TP? Sama seperti PPTP tadi ya. PPTP menggunakan protokol 47, sedangkan L2TP ini menggunakan paket UDP. Di belakangnya ada portnya adalah 1701 ya. Seperti itu. Setelah mengaktifkan L2TP tunnel, traffic pada WLAN 1 merupakan traffic L2TP semua ya, hanya menggunakan protokol UDP. Nah, selanjutnya ada PPOE ya. PPOE adalah enkapsulasi frame point to point PPP protokol, point to point protokol di dalam paket Ethernet. PPOE biasanya dipakai untuk jasa layanan ADSL untuk menghubungkan modem ADSL kabel modem di dalam jaringan Ethernet TCP/IP. PPOE adalah point to point di mana harus ada satu poin ke satu poin lagi. Lalu apabila poin yang pertama adalah router ADSL, itu gimana poin satunya lagi? Tapi bagaimana si modem ADSL bisa tahu poin satunya lagi apabila kita biasanya hanya mendapatkan username dan password dari provider? Tahap awal dari PPOE adalah PADI. PPOE Active Discovery Initiation ya.
PADI ini mengirimkan paket broadcast ke jaringan untuk mencari di mana lokasi akses konsentrator di sisi USB. Nah, seperti ini analisanya. PPOE client jalan menuju PPOE server. Nah, yang terjadi pertama yang dikirimkan adalah PADI, balik menjadi PADO, balik lagi ke ISP, PADR, balik lagi menjadi PADS, lalu terhubunglah LCP dan IPCP, seperti itu. Nah, tahapannya. PADI, PPP Active Discovery Initiation. Di sini PPOE client mengirimkan paket broadcast ke jaringan dengan alamat pengiriman MAC address FF, ya. Kemudian PPOE client mencari di mana lokasi PPOE server dalam jaringan. Lalu kembali dengan PADO, PPOE Active Discovery Offer. PADO ini merupakan jawaban dari PPOE server atas PADI yang didapatkan sebelumnya. PPOE server memberikan identitas berupa MAC address di dalamnya. Lalu dikembalikan PADR, PPP Active Discovery Request merupakan konfirmasi dari PPOE client ke server. Di sini PPOE client sudah dapat menghubungi PPOE server menggunakan MAC address yang diberikan. Berbeda dengan paket PADI yang masih berupa broadcast. Jadi broadcast ke arah server, balik membawa MAC address. Lalu PADS, PPP Active Discovery Session Confirmation, dari PPOE server ke client. Konfirmasi. Session confirmation di sini memang berarti ada session ID, ya, yang diberikan oleh server kepada klien. Pada tahap ini terjadi negosiasi username, password, dan IP address, pengecekan, ya. Lalu PADT, PPP Active Discovery Terminate, bisa dikirim dari server ataupun klien ketika salah satu ingin mengakhiri koneksinya, ya. Nah, ini tahapan koneksi POE bisa dilihat. Pertama dialing, lalu dari klien menuju server mengirimkan PADI, mengirimkan MAC addressnya FF ini, ya. Lalu menerima berubah menjadi PADO dari server ke klien, ya. Nah, sampai terjadi koneksi seperti itu. Oh iya, nanti akan ada video bagaimana membuat atau implementasi menggunakan tunnel EOIP, PPTP, L2TP, ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kemudian untuk tugasnya adalah, sebenarnya tugas ini ada pada pertemuan ke sebelumnya, yaitu pertemuan 9. Nah, di situ tugasnya adalah pada video sebelumnya saya buatkan analisa tentang routing statik, ya. Routing statik yang dibuat itu kan ada 3 router. Coba amati pada video observasi routing, ya, routing router route static, ya. Kalian capture gambarnya, ya, seperti ini misalnya, labnya. Lalu step by stepnya sampai terkoneksi dari laptop satu ke laptop yang lainnya, itu di screenshot. Di bawah screenshot kalian ketik penjelasan yang saya jelaskan, ya. Ketik yang saya jelaskan, yang saya terangkan, lalu upload di website pribadi kalian masing-masing. Tugasnya itu, ya. Mudah kan? Videonya sudah ada, screenshot lab gambar yang seperti ini, ya. Gambar pada pertemuan ke-9 itu ada lab 1 static routing, ya, seperti itu. Nah, kemudian dikoneksi screenshot tahap-tahapannya, gambar yang saya mulai 1 sampai selesai sampai terkoneksi itu lah. Diberi jarak antara satu screenshot dengan screenshot yang lainnya dengan penjelasan yang saya jelaskan pada video tersebut. Itulah tugasnya yang untuk pada pertemuan 10 ini.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.